Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kriteria kepala daerah dan tugas kepala daerah. Video ini adalah video terakhir dalam rangkaian pembahasan channel Al-Quran untuk Kehidupan untuk memeriahkan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Video kali ini kita membahas tentang manajemen daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, manajemen pemerintah daerah di Indonesia dilandasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Hal ini selaras dengan ketetapan MPR nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah yang berisikan pengaturan, pembagian, dan manfaat sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya sendiri menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dibentuk dan disusun dalam rangka asas desentralisasi. Daerah berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain, di mana sebagai daerah otonom dan wilayah administrasi, kewenangan pemerintah pusat didelegasikan kepada gubernur dan selanjutnya diberikan kepada bupati atau wali kota. Itulah manajemen daerah yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan TAP MPR Nomor 15/MPR/1998. Bagaimana Al-Quran membahas tentang manajemen pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? Pembahasan tentang manajemen pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diawali dengan memahami Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Quran Surat Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul layla 'alan nahari wa yukawwirun nahara 'alal layl wa yukawwirun nahara 'alal layli wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri li ajalin musamma ala huwal azizul ghaffar. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Dari Quran Surat Az-Zumar ayat 5 disebutkan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Tuhan menutupkan malam atas siang dan sebaliknya, menutupkan siang atas malam serta menundukkan atau mengatur matahari dan bulan yang masing-masingnya berjalan menurut waktu yang ditentukan. Lebih jauh lagi, di langit atau alam semesta tercipta atas miliaran galaksi. Di satu galaksi yang terdiri dari miliaran tata surya. Di tata surya kita
matahari sebagai bintang yang menjadi pusat edar yang dikelilingi oleh 8 planet. Di alam semesta keseluruhan, galaksi, tata surya, planet, dan semua benda langit lainnya bergerak sedemikian rupa hingga tidak berbenturan satu sama lainnya. Jadi, ayat ini menyebutkan kekuasaan Tuhan menciptakan alam semesta dan mengaturnya sedemikian rupa sesuai dengan keinginan Tuhan. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Ayat ini ditutup dengan Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Terus, apa hubungan ayat ini dengan manajemen daerah yang menjadi tema video ini? Apakah kepala daerah harus menciptakan alam semesta dan kemudian mengaturnya? Tentu saja tidak. Satu daerah, baik itu provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia sudah diciptakan. Daerah tersebut dipimpin oleh kepala daerah berdasarkan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum daerah masing-masing sesuai aturan yang diberlakukan. Kepala daerah menjadi pemimpin di daerahnya masing-masing, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan visi misi yang disampaikannya saat kampanye sebelum pemilihan. Jika dihubungkan dengan Quran surat Az-Zumar ayat 5 adalah kepala daerah mengatur segala sesuatu di daerahnya agar keinginan mensejahterakan masyarakat di daerahnya tercapai. Jadi, sebagai kepala daerah, Anda adalah orang yang paling berkuasa di daerah Anda. Anda menciptakan segala sesuatu yang belum ada. Anda mengatur segala sesuatu di daerah Anda, menggerakkan seluruh jajaran di bawah Anda untuk menciptakan kesejahteraan. Anda harus menguasai dan mengawasi tugas yang dikerjakan anak buah Anda. Anda mengevaluasi tugas yang dilaksanakan anak buah Anda. Anda pemimpin di daerah Anda, bukan wakil kepala daerah, bukan sekretaris daerah Anda, bukan kepala dinas, apalagi partai politik atau sponsor kampanye Anda yang sama sekali tidak berhubungan dengan pemerintahan di daerah Anda. Dan yang paling utama, Anda bertanggung jawab atas segala tugas yang dilakukan oleh jajaran di bawah Anda. Anda adalah penguasa di daerah Anda. Jadi, sebagai penguasa, Anda cukup memberikan perintah kepada seluruh jajaran di bawah Anda melalui surat perintah dan seluruh jajaran Anda melaksanakan perintah Anda. Seperti yang tadi disebutkan Quran surat Az-Zumar ayat 5. Tuhan mengatur alam semesta bergerak sesuai dengan aturan yang ditetapkan padanya. Alam semesta tidak pernah protes, alam semesta tidak pernah mengeluh. Alam semesta hanya bergerak dan terus bergerak, tidak pernah berhenti. Begitu juga Anda yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Anda dibantu dengan seluruh jajaran yang ada di bawah Anda. Mereka juga tidak boleh protes. Mereka tidak boleh mengeluh. Mereka hanya bergerak dan terus bergerak melaksanakan perintah Anda. Untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Anda sebagai kepala daerah, pada video sebelumnya kami telah menjelaskan tugas dan tanggung jawab seorang kepala daerah yang berdasarkan Quran surat Quraisy ayat 4, yaitu 1. Menghilangkan lapar dengan menyediakan makanan yang sehat bagi seluruh warga. 2. Memberikan kesempatan pada seluruh warga mendapatkan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang meliputi biaya makanan sehari-hari, kepemilikan tempat tinggal, biaya transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya refreshing, dan biaya komunikasi, serta biaya lainnya.
3. Memberikan pelayanan dan mengarahkan pendidikan tinggi minimal strata 1 atau S1 bagi seluruh warga daerahnya agar mempersiapkan diri untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat warga demi kepuasannya dan bagi kepentingan seluruh masyarakat, melestarikan kebudayaan dan menanamkan keterampilan yang perlu agar berpartisipasi dalam demokrasi. 4. Menciptakan pola hidup sehat yang meliputi dari pola makan, pola olahraga, dan pola istirahat yang cukup. 5. Menjamin seluruh keluarga mendapatkan tempat tinggal sendiri. 6. Menciptakan kehidupan masyarakat damai yang terbentuk dari warga yang saling menghargai dan saling menghormati. 7. Menjamin kebebasan masyarakat memeluk agama dan melaksanakan peribadatan sesuai keyakinan masing-masing. Itu semua tugas yang harus dilakukan. Tugas yang berat jika Anda berpikir itu merupakan tugas yang mustahil dilakukan. Dan bisa dikatakan tugas yang ringan jika Anda merasa hal itu bisa dilakukan. Jadi, tergantung pemikiran Anda. Pada video sebelumnya juga dijelaskan kriteria seorang kepala daerah agar dapat melaksanakan tugasnya, yaitu mempunyai wawasan yang luas, memiliki jiwa yang besar, dan mempunyai visi atau standar keinginan yang tinggi. Untuk melaksanakan tugas yang pertama seorang kepala daerah, yaitu menghilangkan lapar dengan menyediakan makanan yang sehat bagi seluruh warga, kepala daerah dibantu 3 dinas daerah yang berkaitan dengan pangan warga, yaitu Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan. 3 dinas daerah tersebut bertanggung jawab penuh menghilangkan lapar seluruh warga di daerahnya dengan menyediakan bahan pangan yang diproduksi daerah sendiri yang dibantu oleh petani, peternak, dan nelayan. Dinas Pertanian bertugas memberikan keilmuan, memfasilitasi mendapatkan bahan dan peralatan menunjang seperti pupuk, traktor, dan alat lainnya pada petani. Dinas Pertanian mengevaluasi dan berupaya meningkatkan hasil pertanian di periode berikutnya, bekerja sama dengan petani untuk memproduksi hasil pertanian sendiri secara maksimal. Begitu juga dengan Dinas Peternakan bekerja sama dengan peternak, Dinas Kelautan dan Perikanan berkolaborasi dengan nelayan. Semua saling bekerja sama, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong agar pangan dapat diproduksi secara maksimal, dinikmati seluruh warga, dan selebihnya dapat dijual keluar daerah. Masalah pangan dapat diatasi sendiri tanpa harus mengimpor dari luar daerah, apalagi dari luar negeri. Kita memiliki tanah yang luas dan subur untuk ditanami komoditi pertanian. Untuk tugas kedua, memberikan kesempatan pada seluruh warga mendapatkan pendapatan yang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang meliputi biaya makanan sehari-hari, kepemilikan tempat tinggal, biaya transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya refreshing, dan biaya komunikasi, serta biaya lainnya. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Kesenian. Semua dinas daerah tersebut mengarahkan, mengajak seluruh warga terlibat agar memiliki penghasilan yang disesuaikan ilmu, keahlian, dan minat masing-masing. Ada banyak sektor yang menggerakkan pendapatan masyarakat seperti sektor industri, baik itu skala kecil, menengah, atau besar. Sektor perdagangan, sektor pertambangan dan energi, sektor pariwisata, sektor pertanian, dan sektor lainnya. Semua sektor melibatkan seluruh warga daerah sendiri, bukan warga daerah lain, apalagi dari luar negeri. Sektor yang membutuhkan biaya yang besar seperti industri skala besar dan pertambangan
tetap dilakukan warga daerah sendiri. Daerah mampu menangani sektor yang membutuhkan biaya yang besar asal dilakukan bersama-sama. Daerah tidak membutuhkan orang luar mengatasi persoalan sendiri. Dengan keseluruhan sektor yang dipegang sendiri, hasil pendapatan warga daerah bisa maksimal. Semua biaya masyarakat sehari-hari seperti biaya makanan sehari-hari, kepemilikan tempat tinggal, biaya transportasi, biaya pendidikan, biaya kesehatan, biaya refreshing, dan biaya komunikasi, serta biaya lainnya bisa terjawab. Untuk tugas ketiga, memberikan pelayanan dan mengarahkan pendidikan tinggi minimal strata 1 atau S1 bagi seluruh warga daerah, Dinas Pendidikan mudah menjawabnya karena sangat erat kaitannya dengan pendapatan. Hanya menyisihkan sedikit untuk biaya pendidikan sangat mudah karena masyarakat memiliki pendapatan yang besar. Begitu juga tugas keempat, yaitu tentang kesehatan, dipegang Dinas Kesehatan. Kesehatan sangat berkaitan erat dengan pendapatan. Menciptakan pola hidup sehat yang meliputi dari pola makan, pola olahraga, dan pola istirahat yang cukup membutuhkan biaya yang besar. Tugas kelima, tentang tempat tinggal diurus oleh Dinas Perumahan Rakyat membutuhkan biaya yang lebih besar lagi. Untuk tugas keenam dan ketujuh, yaitu menciptakan kehidupan masyarakat damai dan menjamin kebebasan masyarakat memeluk agama dan melaksanakan peribadatan sesuai keyakinan masing-masing, juga berkaitan dengan pendapatan serta pendidikan warga. Dengan pendapatan dan pendidikan yang sama-sama tinggi, warga masyarakat bisa saling menghargai, saling menghormati, tidak memiliki rasa curiga satu sama lainnya. Karena di dalam pendidikan tinggi disisipkan ilmu akhlak dan nilai dasar negara, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk tugas keenam dan ketujuh, diberikan amanah pada Dinas Sosial dan Agama. Ada 7 tugas kepala daerah yang dibagikan kepada seluruh jajaran di bawahnya. Ketujuh tugas kepala daerah dapat terlaksana dengan sukses diawali suksesnya tugas yang kedua dan ketiga, yaitu pendapatan dan pendidikan warga yang tinggi. Untuk menghasilkan pendapatan warga yang tinggi, seluruh sektor kehidupan masyarakat dikelola daerah sendiri, dikerjakan secara mandiri. Untuk itu, dibutuhkan manajemen daerah yang kuat, yang semua saling bahu-membahu melaksanakan tugas yang dibebankan pada masing-masing dinas daerah. Manajemen daerah dikomandani seorang kepala daerah, yaitu Anda.